Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video Bu Santi sebelumnya, kita belajar terkait feed industry atau industri pakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait pengemasan dan penyimpanan. Oke, kita akan belajar terkait bahan kemasan. Untuk bahan kemasan yang umum digunakan, biasanya adalah karung plastik anyaman di bagian luar. Sedangkan untuk bagian dalam dilapisi kantong plastik tipis dan transparan. Untuk bagian luar disebut outer, bagian dalam disebut inner bag. Bagian kantong plastik itulah yang membuat pakan buatan terisolasi dari udara bebas. Kantong plastik anyaman merupakan pelindung agar kantong plastik tidak mudah bocor serta memudahkan dalam pengangkutan. Secara umum, yang dilapisi inner tin atau bagian dalam karung adalah pakan-pakan jenis aqua dan shrimp atau pakan udang. Kalau untuk pakan poultry atau pakan unggas, jarang dilapisi inner tin atau bagian dalam. Jadi secara umum, pakan unggas yang dilapisi inner tin itu pakan jenis konsentrat, atau pakan itu akan dikirim jauh keluar pulau, baru dilapisi inner tin. Ini ada beberapa jenis bahan kemasan. Yang pertama, karung plastik anyaman, biasanya untuk bagian outer atau bagian luar bag. Yang kedua, kantong plastik tipis atau inner tin untuk lapisan bagian dalam. Yang ketiga, kertas semen, biasanya untuk mengemas pakan atau obat atau feed additive yang beratnya antara 5-10 kg. Apa sih fungsi pengemasan itu? Fungsi pengemasan diantaranya, yang pertama, melindungi produk agar aman sampai ke tangan konsumen, agar produk tidak tercecer teman-teman. Yang kedua, melindungi dan mengawetkan produk. Yang ketiga, sebagai identitas produk. Yang keempat, memudahkan dalam perhitungan produk. Yang kelima, melindungi pengaruh buruk dari luar teman-teman. Melindungi pengaruh buruk dari produk di dalamnya. Misalnya, jika ada produk yang dikemas berupa produk yang berbau tajam atau produk berbahaya seperti air keras, gas beracun. Yang keenam, untuk memperluas pemasaran produk. Yang ketujuh, menambah daya tarik pembeli. 8. Memberi kenyamanan bagi pembeli. Yang kesembilan ini ada fungsi tambahan. Cetakan yang berwarna dan mengkilat akan mengesankan produk bermutu dan mahal, jadi wah gitu. Jadi desain wadah memudahkan pemakai dan pengikut dalam mengikuti perkembangan teknologi. Ini contoh fungsi tambahan ya teman-teman. Jadi ada beberapa brand karung pakan dicetak dengan warna mencolok, seindah mungkin dan secantik mungkin sedemikian rupa untuk menarik perhatian customer. Oke, kita lanjut ke klasifikasi kemasan. Yang pertama ada karung goni. Kelebihannya dibanding karung plastik diantaranya, yang pertama, mudah dipindah-pindah dengan alat ganco. Yang kedua, dapat ditumpuk sampai tinggi. Yang ketiga, untuk komoditi tertentu seperti gula, tidak akan mudah menggumpal disimpan dalam karung goni dibanding disimpan di karung plastik. Yang keempat, karung goni lebih ramah lingkungan, dapat membusuk dengan mudah. Secara umum, kelemahan karung goni diantaranya yang pertama, memiliki lubang yang relatif besar. Yang kedua, karung goni kurang dapat disimpan lama dibanding karung plastik. Yang kedua, karung plastik. Keuntungan memakai karung plastik diantaranya tahan air, dapat dibentuk, mudah disegel dengan mesin, dapat digunakan untuk penyimpanan beku atau minus 50 derajat Celcius. Kelemahan karung plastik diantaranya permeabilitas oksigen tinggi,
sehingga ada beberapa bahan yang bisa cepat menggumpal. Yang kedua, tidak tahan minyak. Yang ketiga, lebih mudah pecah. Klasifikasi kemasan yang ketiga adalah kertas. Kertas untuk kemasan dibuat dari bubur kayu atau pulp. Kelebihan kertas diantaranya ramah lingkungan karena mudah terdegradasi. Kelemahan kertas diantaranya mudah robek, tidak dapat dipakai untuk mengemas cairan, dan tidak dapat dipanaskan. Ini ada beberapa contoh ukuran pembungkus ya teman-teman. Untuk size 5-10 kg biasanya digunakan untuk pakan larva ikan. Untuk size 20-25 kg biasanya untuk pakan udang. Untuk pakan 30 kg biasanya untuk pakan ikan. Untuk size 50 kg untuk pakan unggas dan ruminansia. Secara umum, panjang dan lebar karung pakan poultry atau karung pakan ayam adalah 65 x 105 cm. Oke teman-teman, sekarang kita belajar terkait penyimpanan. Untuk penyimpanan ada 3 sistem secara umum. Yang pertama, penyimpanan di dalam gudang dengan kemasan. Yang kedua, penyimpanan di dalam gudang dalam bentuk curah di lantai gudang. Yang ketiga, penyimpanan dalam bentuk curah di dalam tangki dan penyimpanan dalam bentuk curah di dalam silo. Gambar yang sebelah kiri ini ada gambar SBM atau soya bean meal. Jadi curah ya, dituang aja di lantai gudang. Soya bean meal atau SBM ini bungkil kedelai. Kemudian di gambar sebelah kanan ini ada silo. Biasanya untuk menyimpan jagung atau untuk penyimpan gandum. Berikut ini ada beberapa contoh bahan pakan yang di bagging atau disimpan di dalam karung teman-teman. Yang pertama ada rice bran. Yang kedua pollard. Yang ketiga garam dan feed additive atau obat-obatan. Yang keempat limestone, baik LSP maupun LSG. LSP limestone powder, LSG limestone granul. Kemudian broken rice. Selanjutnya cornstarch, MBM atau meat bone meal dan fish meal. Dan masih banyak lagi teman-teman. Ini hanya contoh kecil aja. Selanjutnya ini ada manajemen pergudangan. Gudang merupakan tempat penyimpanan bahan baku pakan agar aman dari gangguan faktor eksternal seperti cuaca, panas atau hujan, serta binatang pengganggu. Untuk tata letak penempatan gudang, biasanya FIFO dan LIFO. FIFO merupakan first in, first out, atau barang yang masuk duluan, maka dia yang akan dikeluarkan duluan. Di dalam industri, contohnya salah satunya adalah bahan baku. Bahan baku yang duluan dikirim ke pabrik akan diproduksi pertama kali untuk dijadikan pakan. Kemudian LIFO atau last in, first out, contohnya adalah di kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Contohnya penggunaan gadget. Semakin baru, semakin canggih, dan semakin modern gadget itu, maka biasanya dia akan sold out atau terjual duluan teman-teman. Untuk penyimpanan bahan baku dapat dilakukan dengan sistem palet dan staffel. Ini ada beberapa syarat penyimpanan bahan baku teman-teman. Yang pertama, tentunya jumlah bahan baku harus kurang dari kapasitas gudang. Yang kedua, kadar air bahan baku secara umum kurang dari 14%. Selanjutnya, pakan disimpan dalam suhu sejuk, tidak lembab, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Secara umum, kondisi di Indonesia suhu udara berkisar 22-34 derajat Celcius dengan kelembapan 52-89% dengan curah hujan yang tinggi. Sementara, kondisi yang ideal untuk gudang penyimpanan adalah suhu 18 derajat Celcius dengan kelembapan 65%. Tumpukan pakan sebaiknya tidak terlalu tinggi. Sebaiknya juga tidak langsung menyentuh lantai. Jadi, memakai alas palet. Jarak antara lantai dengan tumpukan berkisar 10-15 cm.
Secara umum, berdasarkan faktor penyebabnya, kerusakan bahan pakan dan pakan dapat digolongkan dalam 5 jenis. Di antaranya, kerusakan fisik sampai mekanik. Jadi mungkin terjadi retak, ada pecah, ada belah. Kemudian kerusakan kimiawi, biasanya ada zat racun. Kerusakan fisiologik karena enzim. Kerusakan mikrobiologi karena adanya bakteri, cendawan, kapak, atau zat kehidupan kecil. Kemudian kerusakan biologi, ada gangguan serangga, tikus, dan burung. Ini ada beberapa contoh gambar pemanfaatan karung bekas teman-teman. Ada yang dibuat goodie bag, ada yang dibuat tas kecil, ada yang dibuat apron, jadi untuk pelindung saat masak. Kreatif ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman ada pengalaman terkait penyimpanan dan pengemasan di industri, boleh share dan komen di bawah ya. Jumpa lagi dengan Bu Santi di lain kesempatan. Jaga imun, jaga iman, fight corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.